itu Humas Rektor Unpad itu menyatakan bahwa mahasiswa Unpad itu diperkenankan mencontreng dimanapun. Kemudian yang kedua, menurut dosen hukum HTS kami, hukum tata negara kami, Bapak Indra Perwira, itu pernah bilang kalau saat ini bahwa mahasiswa atau warga negara Indonesia itu berhak mencontreng dengan hanya memperlihatkan KTP aslinya. Dan kalau kita misalnya ditambahkan dengan KTM-nya, sebagai bukti kalau kita adalah mahasiswa yang terdaftar di universitas tersebut. Kayak gitu. Dan memang itu yang kemudian jadi legitimasi hukum bahwa kita adalah warga negara yang punya hak pilih. Nah, berangkat dari sana, kita mencoba mengadvokasi semua datang ke sini untuk meminta dua hal. Yang pertama itu adalah kemudahan untuk penggunaan atau proses pencontrengan mahasiswa Kopi dan Unpad khususnya yang terdekat dengan hanya memperlihatkan KTP asli dan KTM asli. Kemudian yang kedua, kita juga menuntut adanya TPS khusus mahasiswa. Karena jumlah 2.000 suara ini akan membuat ketika bisa kita coba masuk ke TPS yang ada di sini tidak akan mencukupi. Seperti itu mungkin kurang lebih Pak. Dan kita memang mudah-mudahan ini adalah gerak langkah kami untuk kemudian menjadi bukti konkret kalau kami para mahasiswa ingin menyelesaikan pemilu 2009. Terima kasih. Ya, baik ya. Yang pertama barangkali sejalan apa yang disampaikan oleh Pak Ibu tadi, ya, kalau dengan Pak Ida belum sejalan barangkali ya, tapi kalau dengan tadi yang satu lagi dari Humas itu, ya, prinsipnya semua orang ya dalam posisi tertentu ya, dapat memilih ya, di mana dia berada dalam posisi tertentu. Prinsipnya. Kondisi tertentu itu apa? Termasuk ya, dalam kondisi sedang tugas belajar. Itu dilindungi oleh undang-undang. Ya. Jadi dengan kata lain tidak boleh satu lembaga manapun termasuk KPU menolak ya, karena dengan alasan mahasiswa sedang tugas belajar kemudian luar Sumedang mau pindah memilih ke Sumedang tidak punya cukup alasan. Malah KPU bisa dipidana kalau seperti itu. Dengan catatan ada prosesnya. Saya sampaikan jauh-jauh hari beberapa minggu yang lalu sudah bertemu dengan oleh Tribopori ya, cerita bahwa itu ada dasarnya ya, peraturan KPU nomor 3 ya, peraturan KPU nomor 3 bahkan terakhir ke teman-teman yang datang terakhir ke sini juga saya sampaikan peraturan KPU nomor 3 ya. Jadi prinsipnya itu boleh pindah memilih untuk teman-teman mahasiswa ini yang hadir di sini semuanya orang luar Sunda kebanyakan untuk yang bukan orang semuanya nih. Nah, kalau yang semuanya luar Sumedang ini saya jamin boleh milih di sini. Dengan syarat. Dengan syarat apa? Nah ini syaratnya kan gitu. Kok syaratnya ini? Cerita syarat. Syaratnya apa? Ada prosedur pindah memilih. Pak berat, ya, Kang berat gitu ya. Nggak bisa tuh. Boleh nggak dengan cara lain? Ya, sampai hari ini, karena dalam konteks pemilu ini KPU adalah bagian, KPU beda dengan pilkada Pak. Kalau pilkada Bapak datang ke sini protes-protes, kemudian sepanjang aturannya tidak jelas, kita bisa memutuskan lain. Ya, kalau dalam konteks pemilu ini, kami ini bagian dari penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional. Segala rujukan standar nasional. Salah satu di antara standar yang nasional itu saya kemarin cerita, kenapa di UGM bisa, di sini bisa. Tapi saya ceritakan juga, ada mahasiswa UGM dari salah satu kecamatan yang kemudian dia meminta surat pindah memilih untuk kemudian milih di Jogja. Nanti saya bisa testimoni ini, bisa ada pengakuan dari BPK, kemudian hadir dari BPK. Nah, oleh karena itu saya sampaikan pertama, teman-teman yang luar Sumedang ini sepanjang bapak-bapak dan ibu sekalian sudah terdaftar dalam daftar pemilih, bisa pindah memilih di Sumedang. Saya pastikan itu. Sepanjang sudah terdaftar. Sudah dilihat belum DPS-nya ada nggak di daftar itu? Nah, ini kalau belum harus cek dulu. Cek langsung atau biar telepon dulu. Ada nggak di daftar pemilih di daerah asal? Saya ambil contoh kan dari mana? Sukabumi, dekat lah Sukabumi. Tapi nggak perlu pulang, saya aja telepon. Terdaftar nggak di Sukabumi? Kalau terdaftar di Sukabumi, Pak, surat suara Kang siapa?
Kang Dika ini sudah disediakan di Sukabumi. Ada jatah Kang Dika, kalau betul Kang Dika sudah terdaftar di Sukabumi. Nah, kalau pindah ke sini, akan harus pakai surat pindah memilih, formulir A5. Bahwa Kang Dika ini karena sedang tugas belajar di Unpad, saya tanggal 9 tidak bisa berdiri di Sukabumi, pindah ke Sumedang. Dari Sukabumi dicoret, Pak. Apa maksud dicoret? Supaya surat suara Kang Dika itu tidak ada yang menggunakan di sana. Gitu ya, maksudnya. Jadi, mau tidak mau, ya, menurut peraturan yang ada, harus pindah memilih. Untuk hal itu, KPU Sumedang telah mengeluarkan surat, nanti bisa dikopi dan diperbanyak, termasuk kita kirim ini ke para rektor, ketua perguruan tinggi Kabupaten Sumedang. Jadi prinsipnya, ya, yang sedang tugas tertentu, termasuk tugas belajar, pilot, pramugari, nakoda disebutkan Pak, jelas di sini. Pilot, pramugari, nakoda, pekerja lepas pantai, masinis, pemantau pemilu, pengawas pemilu, saksi, wartawan, dan pejabat atau PNS, tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana, boleh pindah memilih. Sebelumnya apa? Harus sesuai peraturan membuat A5. Apa sih A5 itu? Kita contohkan, Pak. Ya. Nih, A5. Di sini disebutkan A5 itu nanti Pak Dika ini datang Kang Dika lah ke Sukabumi dulu, ya. Telepon ke Sukabumi. Saya tidak bisa pulang tanggal 9 walaupun KPU liburkan karena libur nasional, ya. Libur nasional. Di sana dicatat Pak Dika, nik ini, nama Pak Dika, alamat di Sukabumi ini terdaftar di TPS mana? Di Sukabumi ada nama ini kalau sudah terdaftar. Ya, terus di sini digunakan oleh pemilih untuk menggunakannya untuk memilih memberikan suara di mana? Di Sumedang, di Jatinangor, di desa mana? Dari sini kemudian petugas PPK di Sukabumi di sana, petugas di mana Pak Dika tinggal, mencoret Pak Dika dari data di sana. Sehingga tidak boleh ada yang ngaku-ngaku lagi Pak Dika. Itu maksudnya. Jadi sana dicoret dulu, di Sukabumi dicoret dulu, kemudian setelah dicoret, bahwa ini masuk ke Sumedang, ke Jatinangor, di Jatinangor diatur oleh PPS, KPPS setempat. PPS setempat Jatinangor, Pak Dika ini boleh pilih di TPS ini. Itu yang pertama berkaitan dengan memilih. Kapan Pak? Lakukan paling lambat H-3 sebelum hari H. Jadi kalau hari hanya tanggal 9 April, maka tanggal 6 harus sudah dapat surat pindah memilih. Dan sekarang alhamdulillah udah clear hubungannya dengan rekan-rekan yang pindah memilih. Ada kejadian, bukan kejadian, kasus beberapa hari yang lalu, seorang mahasiswa yang di Yogyakarta mau pindah dari sini ke Yogyakarta oleh PPS di Pasanggerahan, Kelurahan Pasanggerahan. Mereka orang tuanya dipanggil, kemudian mengisi formulir A5. Formulir A5 itu dua bagian, Pak. Ada yang terdiri bagian yang satu atasnya itu dibawa oleh calon pemilih, oleh keluarganya, bawahnya diarsipkan oleh PPS. Kemudian dicantumkan ke dalam daftar pemilih tambahan yang akan terjadi di sana nanti. Jadi tetap bahwa si calon pemilih itu yang namanya Hanis Cahya Utama membawa surat keterangan pindah memilih dari TPS 7 Kelurahan Pasanggerahan ke Yogyakarta, lokasinya di TPS 10 Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Jadi itulah yang telah kami tempuh. Jadi itu akan terjadi nanti manakala seperti rekan-rekan bahwa di rumah sakit pun kami memperlakukan itu, Pak Ketua. Jadi beliau yang sedang sakit itu dengan catatan membawa surat keterangan pindah memilih, ini muncul permasalahan dari pihak rumah sakit itu H-1 baru memberikan daftar yang sakit itu di rumah sakit umum Sumedang itu berapa puluh orang. Sedangkan kita membutuhkan 3 hari karena ketersediaan surat suara di TPS terdekat itu tidak ada. Jadi kami sebelumnya itu harus berkoordinasi untuk yang tidak memilih itu meminta surat suaranya pun di TPS itu belum itu ya. Berapa hari itu proses itu? Selesai nggak dalam 1 hari? Yang pindah memilih. Selesai diurus sama orang tuanya.
diurus di PPS sudah standby, formulir A5 dan A4 itu sudah ada. Jadi dicap, jadi harap tahu bahwa nanti kalaupun rekan-rekan misalnya ada yang tadi terdengar di Sukabumi mau pindah ke Bandung itu membawa A5 dari TPS Sukabumi, di Bandungnya itu mau di TPS berapa gitu. Itu harus tercatat, terdeteksi. Itulah yang telah saya alami di Kecamatan Sumedang Selatan. Terima kasih.